Pasti ada latar Ternyata belakangnya tuh, dalam Bang. Quran Abang yang bisa merubah hukum haram halal itu Isa Rasulullah, Bang. Selain Allah. Nggak Lah, percaya, Bang. ini kan beda 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 zaman dia, Bang. Kok Jadi beda Nabi zaman? Muhammad berbicara kepada kaumnya, Nabi Isa Makanya berbicara saya kepada bilang, kaumnya. kan tadi Abang bilang, yang dapat merubah hukum syariat haram dan halal itu hanya Allah, betul. Iya, Menansah, Allah. nansah Jangan mansuk, hukum mansuk. syariat, betul. Ya, Al-Baqarah ayat oke. 106, hanya Allah melakukan itu. Ya betul. Dan Isa Rasulullah. Ya elah. Walaupun Nabi Isa Abang nggak melakukannya percaya? karena Ya udah terakhir ada sebelum perintah turun. dari Allah. Ya, abang nggak Ya. percaya. Abang nggak percaya. Percaya apa? Coba Percaya buka apa? Ali Imran ayat 50. Isa dapat merubah syariat. Coba Iya, buka nggak Ali bisa Imran merubah ayat syariat kalau 50. disuruh oleh Allah kan. Ya coba abang buka dulu. Coba Ali Imran berapa? ayat 50. Ali Imran 50. Ya. Aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku. Nah. Ini tunggu dulu, ini aku siapa ini? Nabi Muhammad ya ini? Wah, Nabi Muhammad. Tunggu dulu. Oh, Aku diutus Isa. untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Aku datang Dia kepadamu bilang dengan aku. membawa tanda mujizat dari Tuhanmu. Hmm. Tunggu dulu bang, saya cari tahu dulu ini siapa ini. Nabi Muhammad kayaknya nih bang. Wah, coba cari tahu dulu. Oh, cari tahu dulu. Itu kan ayat di atasnya kan Isa. Aku menghidupkan orang mati, aku menciptakan bagi kamu. Tunggu. Saya lihat dulu ayat Ayat sebelumnya ya. sebelumnya kan Isa. Coba. Oh, Allah akan menjadikannya sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Oh ya Isa, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanah mencari dari Tuhan, sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah. Menciptakan, bukan membuat. Menciptakan bagi kamu dari tanah berbentuk burung. Maka aku Oke, di lagi ayat ini aku ya Nabi Isa, tiupkan. tapi tunggu dulu ya. Iya. Ayat Aku setelahnya. membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati. Aku menyembuhkan orang buta. Aku semua Ya itu. Nabi Isa ini. Nyambung di Nabi bawah. Isa. Aku membenarkan Taurat dan agar aku menghalalkan bagi kamu apa yang sebagian diharamkan dari sebelumnya. Maksudnya dari Taurat. Nabi Isa ini, Iya. Nabi Isa. Nabi Ya, terus Isa. masalahnya, iya masalahnya apa? Ya masalahnya apa? Bener kan kata saya kan? Betul. Iya, apa tadi pertanyaannya bang? Aku lupa. Berarti yang dapat merubah syariat hukum haram halal hanya Allah, betul. Iya hanya Allah memang. Dan Rasul Ya itu karena Allah yang suruh. Semua atas iya bang. Loh, jadi yang ngomong aku itu, Mengatakan. jadi yang ngomong aku itu Allah. Ya, Aku bukan, membenarkan Taurat dan agar aku menghalalkan, itu yang ngomong Allah, itu yang ngomong. Bang. Itu ucapan Allah dalam arti Allah berbicara dalam perspektifnya Nabi Isa. Perspektifnya Nabi Isa. Kan sama saja di Oh, pengadilan. berarti yang menciptakan, bentar. Berarti yang dia ngomong, aku menciptakan bagi kamu dari tanah berbentuk burung. Itu yang itu menciptakan Allah. di situ Allah. Ya. Allah. Yang mana bang? Tunggu bang. Saya bingung. Cari dulu. Aduh, yang ngomong Jangan, aku lompat-lompat itu dulu, siapa? saya Allah bingung apa sendiri. Isa? Pokoknya nanti Ya, abang makanya. framing lagi nih. Tunggu. Makanya supaya Cari nggak dulu, bingung, abang murtad aja. Ulang. Ya ulang. Ya, yang ngomong aku di situ siapa, Bang? Isa atau Yang di ayat Allah? berapa? Yang di ayat berapa? Ya 49 sama 50 itu kan sambungannya. Oke. Yang itu Nabi Isa. Kan aku kan. Ya, aku Nah, diutus untuk oh iya Nabi Isa. iya yang ngomong aku Terus semua dia itu Isa. Bukan Allah. Iya. Betul. Kan iya begini bang. Jadi Nabi Isa ini kan diutus oleh Allah, oke? Nah, jadi semua yang dibawa oleh Nabi Isa itu berdasarkan otoritas dari Allah. Nah, termasuk ketika Ya merubah iya, syariat, betul. menentukan Atas izin syariat, Allah kan. atas izin Allah. Iya. Sama juga Nabi Muhammad Ya, iya, membawa betul. Islam atas izin Allah. Sama bang. Semua Rasul Allah itu bisa menentukan halal haram karena petunjuk dari Allah. Sama aja bang. Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua punya inilah diberi legitimasi untuk menentukan halal dan haram.
Begitu abangku. Oh gitu. Oh Iya, gitu. Bang. Tapi kenapa Nabi Iya, Bang, Muhammad jadi- ditegur? Wahai Nabi, Oke, ku jawab. mengapa Jadi begini, Bang, engkau memang ada mengharamkan beberapa- apa yang aku halalkan untukmu? Nggak Oke, boleh baik. Nabi Muhammad. Oh, Yang mana gimana? dulu? Tunggu dulu, cari dulu ayatnya tuh. Aduh, aku penasaran. At-Tahrim ayat 1. At-Tahrim ayat 1. Ya, Tunggu, Bang. ya, silakan. Tunggu ya. Seru juga yang diskusi Saya ini sama Abang, ya. memancing abang supaya Iya, Bang, mengerti, Bang. Saya bisa suka itu, menjawab, Seru. bisa menjawab pertanyaan Karena ini. ini Abang, Teman-teman di ada tap juga- ya. Ada juga Teman-teman di positifnya tap sih, layar ya. membantu orang Islam agar belajar agamanya lebih baik. Iya, agar murtad. La elah, murtad, Bang. Tidak akan saya murtad, Bang. Alhamdulillah saya sangat-sangat percaya dengan keimananku sekarang, Bang. Wah, ada Ya, dua sama hampir juga murtad dengan sekali Abang, dah. Begini, Ada bang Abang. hampir murtad Abang nonton di bawah. anggap Islam sesat. Sama, Bang. Islam juga anggap Kristen sesat. Kristen anggap Islam sesat, sama aja, Bang. Coba abang Hindu baca dulu. anggap agama lain juga sesat, sama aja. Tadi apa? Alim apa? Surat apa? Surah At-Tahrim ayat 1. At-Tahrim. Ini aja Habib aja udah hampir murtad ini Bang Habib. At-Tahrim berapa, Bang? Udah hampir murtad ini Habib ini Bang. Habib loh. Apalagi abang. Ya. At-Tahrim berapa tadi? At-Tahrim ayat 1. Oke. Ya. Ya. Seru ya, Bang. Ya, diskusi sama Abang. Memang seru. Walaupun agak-agak ada mau nyenggol ke framingnya, Bang. Ini. Kok framing? Apa yang saya framing kan? Oke, lanjut. Silakan. Wahai Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Nah. Engkau bermaksud menyenangkan hati. Oh, oke. Ku tahu ini, Bang. Oke, begini, Bang. Ku jelaskan ya. Makanya. Jangan bicara dulu, Bang. Biarkan kasih Ya. kesempatan saya menjelaskan. Ya. Oke, menyenangkan hati istri-istri. Nah, ini ada suatu peristiwa Nabi Muhammad itu mencerai, mengharamkan istrinya, yang mana Aisyah kalau tidak salah dengan Hafsah itu cemburu karena Nabi Muhammad memberi perhatian ke siapa? Kalau tidak salah itu nama istrinya Maryam siapa lah, binti siapa itu? Maria Kipti maksudnya, Maria Kipti. Nah, itu karyanya itu Al-Qibtiyah, ya kan? Nah, jadi Nabi Muhammad memberi perhatian ke situ. Nah, siapa? Aisyah dengan Hafsah ini cemburu. Nah, akhirnya karena peristiwa itu Nabi Muhammad mengharamkan Maria. Nah, turunlah ini ayat ini. Nggak boleh kan? Nabi Muhammad mengharamkan apa yang dihalalkan kan? Ya, oke. Ku Dirubah jelaskan, sama Bang. Nabi Muhammad nggak boleh Jangan dong. framing dulu. Aduh, Kok gimana? framing? Gimana? Tunggu, ku jelaskan dulu. Aduh, ya silakan. Biar tangkap ya. Oke, jadi begini, Bang. Nabi Muhammad itu Al-Quran kan diturunkan sebagai pembeda antara hak dan batil, atau yang salah dan yang benar. Nah, Nabi Muhammad ini sebagai suri tauladannya, sebagai role modelnya. Nah, Nabi Muhammad pun dicontohkan melakukan kesalahan. Oke, seperti contohnya waktu Nabi Muhammad bermuka masam kepada ada seorang buta kalau tidak salah, dan Nabi Muhammad memalingkan wajahnya dari orang buta ini. Nah, itu ditegur oleh Allah. Dalam arti begini, Bang. Al-Quran itu sebagai hak dan batil, pembeda hak dan batil. Nah, Al-Quran mencontohkan Nabi Muhammad ini ada di posisi yang salah dan ditegur oleh Allah. Dalam arti begini, Bang. Nabi Muhammad melakukan kesalahan termasuk yang mengharamkan itu. Nah, Nabi Muhammad melakukan kesalahan lalu ditegur oleh Allah. Dalam arti Allah ingin menunjukkan bahwa ini yang salah, nah yang benar itu seperti ini. Nah, tapi jadi Nabi Muhammad yang menjadi contohnya. Nah, maka ditegurlah Nabi Muhammad, jangan kamu mengharamkan apa yang sudah halalkan Allah, karena Maria itu sudah dihalalkan oleh Allah. Karena perbudakan dalam Islam itu belum dihapus semua secara keseluruhan. Nah, Maria ini budak. Nah, Bang gini Bang, saya tidak gini, mau apapun yang diharamkan Nabi Muhammad terus apa yang dihalalkan Allah baginya, saya nggak peduli ke situ, Bang. Karena memang tidak ada juga dijelaskan, oh itu yang diharamkan menggauli Kiptiyah. Nanti ada juga tafsir mengharamkan, nanti tafsir ada juga mengharamkan madu. Intinya Nabi Muhammad nggak boleh membuat hukum baru, betul? Iya, ceritanya di situ Nabi Muhammad melakukan kesalahan. Iya, lalu ditegur oleh Allah. Iya, Nabi Muhammad mengharamkan apa yang Allah halalkan untuknya kan?
Iya, betul. Nggak boleh kan? Nah, lalu iya betul. Itu intinya itu. Iya, itu contoh. Ini contoh bahwa Nabi Muhammad sebagai manusia biasa melakukan kesalahan. Iya, nggak boleh kan? Makanya ditegur Iya, nggak kan? boleh memang. Isa mana tegurannya Isa? Nah begini bang, Isa tegurannya mana? Allah berarti boleh. Nabi begini bang, selama tidak ada teguran dari Allah berarti boleh. Nah Nabi Isa tidak ditegur oleh Allah berarti boleh. Boleh. Pertanyaannya abang, menentukan halal dan haram. Nah Nabi Isa menentukan halal dan haram dalam arti membenarkan Taurat itu tadi. Nah selama tidak ditegur oleh Allah berarti boleh dilakukan oleh Rasul-Rasulnya. Ya, berarti yang dapat menansakh hukum Allah dan Rasul Isa kan? Tidak begitu. Bukan Nabi Isa, hanya Allah saja. Hanya Allah. Tapi kalau Nabi Isa melakukan itu karena perintah Allah. Bukan karena Nabi Isa punya otoritas penuh untuk merubah halal dan haram. Itu perintah Allah. Jadi selama Nabi Isa tidak ditegur oleh Allah, nah itu berarti Allah membolehkan. Dalam arti kalau Rasul berbuat salah langsung ditegur oleh Allah. Begitu bang. Sama tadi Nabi Muhammad ketika berwajah masam. Emang Rasul bisa itu langsung ditegur? ditegur oleh Allah. Berarti tidak boleh begitu. Makanya ayatnya aja yang ditegur itu nabinya bukan Rasul. Ada teguran, itu boleh. Berat nih saudara nih, berat ini teman-teman. Yang mana bang berat? Biar aku jelaskan lagi bang. Ini aja Habib udah hampir murtad ini bang Anugrah. Ya kalau urusan murtad atau tidak, ya itu urusan masing-masing lah. Waalaikumsalam. Saya semakin yakin ini nggak hampir lagi bang. Saya bilangin besok. Iya. Iya. Hamnya saya hilangin lah besok, semakin yakin saya. Jadi hampirnya dihilangin. Iya. Aduh, jangan bang. Aduh. Saya semakin dengerin Bang Anugrah jawab tuh semakin yakin mau melangkah nih gimana ya? Iya. Gimana tuh Bang Anugrah? Apa itu bang? Apa masalahnya? Halo? Kok noise, ribut. Saya yang noise ya? Iya kayaknya sih bang, nggak tahu dari mana. Gini Bang Anugrah ya. Ya siap. Sebenarnya kan pertanyaan ini kan diambil dari ayat Quran, betul? Gini bang. Maksud saya begini loh, Bang. Isa itu Rasul kan? Ya Rasul. Diutus untuk Bani Israel 2 ayat di Quran. Makanya bang, kaitkan dengan ayat lain. Jadi saat Isa ada, dia udah menyadari bang, ada penolakan, ada kekufuran dari Bani Israel. Jadi jawaban nomor 2 itu adalah Bani Israel yang menolaknya, bukan tentara Romawi. Itu baca Ali Imran ayat 52 bang. Isa itu sadar, menyadari ini kekufuran dari mereka. Nah, apa alasannya mereka ingin menghabisi Isa itu? Dari narasi kita, abang udah nggak bisa nangkep. Ini contoh, ya Bani Israel kan pada waktu itu pengikut Musa semua toh. Waktu dia datang. Betul, mereka kan berhukumnya dengan Taurat Musa, betul nggak? Ya. Ini datang, tiba-tiba dia menghalalkan apa yang sebagian diharamkan dari Taurat. Ngamuk nggak itu orang-orang? Ngamuk, paham, Bang Anugrah? Iya. Kan ceritanya dalam Al-Quran orang Israel ini menyimpang dari ajaran sebelumnya yang juga bersumber dari Allah. Nah, makanya Nabi Isa datang untuk meluruskan yang menyimpang itu. Itu yang buka baptis nggak ya? Bang hampir mau baptis berarti ini.
Dia kok semakin lagi. Aduh. Kawan. Begitu bang. Bang gantian deh, saya yang bertanya lagi deh bang. Sama Bang Hampir dulu lah, sama Bang Hampir. Saya udah capek dari tadi. Jadi saya boleh bertanya nih? Ya boleh. Oke, Silakan. terima kasih. Ya. Oh, bang, itu begini bang ya. Oh, diluruskan saja kalau saya salah ya, tapi sepertinya kesimpulan saya mengarah ke situ. Apa itu? Jadi Allah dalam Bible kan itu kan tidak mau disekutukan dengan apapun, betul kan? Halo? Ya dalam Al-Quran Abang kan memang begitu. Ya, maksud saya ini bertanya ke pemikiran dalam sudut pandang Bible, bang. Kan begitu kan? Betulkah itu? Iya, maksud saya begini, bang. Kalau saya salah, diluruskan aja. Sampai Ya. saya salah. Ya. Oke, jadi tapi sepertinya kesimpulan saya mengarah ke situ. Jadi Allah dalam Bible itu tidak mau dipersekutukan kan? Betulkah itu? Ya apa? Apa nggak maunya gitu loh Pak. Iya, seperti ada kalau tidak salah di Bible itu narasinya jangan ada Allah lain atau ilah lain apalah itu di hadapanku. Betulkah itu? Quran berapa? Nah, terus masalahnya apa, Bang? Ya, masalahnya di sini yang aku lihat Allah ini bersekutu dengan manusia, dengan makhluk. Dia bercampur. Sama Hakikatnya firman-Nya. ya, hakikatnya Allah dengan hakikat manusia yang juga makhluk ini bercampur menjadi satu. Lanjut Bang Hampir, silakan Bang Hampir. Ya, kenapa bisa begitu? Wah, ini lama-lama kalau dibuka ilmunya bisa murtad semua nih Bang Hampir. Lanjut Bang Hampir ya. Saya merokok teman-teman, saya off cam ya. Saya merokok ya. Nanti ke bed. Lanjut Bang Hampir. Udah mau murtad suruh jelasin gimana nih? Lanjut aja Bang Krut. Lanjut Bang Hampir, Gimana Bang Anugrah? Iya bang. Gimana? Jadi yang saya lihat Allah di dalam Bible itu dia tidak mau dipersekutukan. Dalam arti dia tidak mau kalau ada Tuhan yang lain selain dia. Nah, tapi kenapa justru Allah ini bersekutu dengan makhluk? Terjadi pencampuran hakikat. Hakikat Allah bercampur dengan hakikat makhluk. Mungkin maksud Bang Kenapa Anugrah, gini Bang Hampir, maksud Bang Anugrah kalimatullah itu bersekutu sama Allah, Bang Hampir. Silakan Bang Hampir ya. Ya, hakikatnya yang bercampur. Oke. Jadinya kan bersekutu dia untuk menjadi itu Tuhan apa? baru. Oke, hakikat itu artinya apa dulu? Ya, esensi substansinya yang artinya batas-batas dia yang membedakan dia dengan Tuh, batas-batas karakteristiknya esensi- dengan manusia itu. Kalau esensi banyak emang nggak apa-apa kan? Esensi itu kan kebagaimanaan kan? Ya, hakikat lah. Iya. Hakikat esensi itu kan gini. Esensi itu kan kebagaimanaan. Sebelum esensi ada yang disebut eksistensi kan gitu. ya. Benar nggak? Contoh nih, Bang Oke. Anugrah bilang Allah itu ada, kan gitu, Ya. eksis kan dia. Ya. Lalu Ya. bagaimana atau kebagaimanaannya Tuhan seperti apa? Oh dia punya sifat, oh dia punya zat kan gitu. Ya. Nah zat dan sifat itu disebut esensi kan gitu. Ya. Itu Bang jawabannya. Saya mau tanya Jadi sekarang, hakikat. ya sifat Tuhan Tunggu, itu Bang. hakikatnya apa? Sifat Tuhan itu hakikat. Ya Ar-Rahman Hakikatnya ya Ar-Rahim. keseluruhannya dia seperti saya satu pribadi ya inilah semua Ya, hakikat saya. Ya seperti itu yang dipahami teman-teman Kristen tuh mirip-mirip kayak gitulah analoginya. Oh berarti saya misalkan hakikat saya sebagai manusia. Nah, berarti seluruh totalitas saya baik yang fisik maupun non fisik itulah hakikat. Begitu ya? Bukan analoginya tadi Allah dengan sifat dengan zat bisa dipisahin nggak?
Tidak bisa. Bisa nggak Allah tuh sifatnya berpisah? Tidak bisa. Nggak bisa kan? Nah, kemudian sifat Ya, Tuhan itu diciptakan atau ada sendiri, ilahi juga seperti itu. ada Benar. sendiri. Nah, gitulah analoginya mirip-mirip dengan Tritunggal seperti itu. Oke, berarti itulah hakikat ya. Hakikat Bang inilah Hampir yang jangan ngajak-ngajak anugerah murtad dong Bang Hampir. Apa biar paham? Insya Allah tidak lah bang. Apa jelaskan aja lah. Lanjut. Iya, Oke bang ya. Jadi itulah bang. Oke bang, saya Analogi sudah ya, paham. ini saya bilang analogi ya. Oke, mulai paham saya hakikat itu Contoh, apa. contoh Quran, ya contoh Quran. Quran itu mau dipahaminya apa? Ilahi atau bukan ilahi? Perkataannya itu ilahi. Tetapi Ilahi yang juga. dilihat kasat mata itu makhluk. Oh, berarti ada dwinatur, ada kemanusiaan dan keilahian. Tidak dunatur, bang, itu ciptaan yang satu itu. Daya yang bisa dilihat itu ciptaan, yang nggak bisa dilihat itu bukan ciptaan. Yang terlihat itu ciptaan karena tidak bisa dibilang dunatur bang. Anggaplah Quran itu ada dua naturnya, ada bahasa Arab dan firman, kan gitu. Atau buku dan firman, kan gitu bang. Kalau begitu bang, berarti kita semuanya dua natur. Kok bingung bang? Saya mau tanya Iya. makanya Al-Quran itu dwinatur nggak dia? Dia ciptaan atau bukan? Al-Quran kalau yang kertas-kertasnya itu tulisan-tulisannya ya makhluk, ciptaan. Terus Tetapi dia, oh begini bang, dia merekam. Ibaratnya dia merekam kata-kata Allah. kok merekam? Bukannya itu Iya merekam kan? Tuhan? Iya direkam kata-kata Tuhan. Nah ya, berarti yang dilihat itu ciptaan, kan gitu. Ya, Nah, yang bukan ciptaan yang mana? tunggu dulu bang, agak bingung juga ini. Itu. Tapi ya oke lah, kalau begitu bang berarti semua dong. Semua kita ini dua natur. Dua natur. Dalam arti apa itu? Nah, dalam arti begini, ini semua alam semesta, ini kan berasal dari Tuhan. Sebelumnya belum ada, tiba-tiba ada, keluar dari dirinya Tuhan. Nah, semua yang dari dirinya Tuhan itu berarti Tuhan juga harusnya. Karena Itu dia berasal dari Tuhan. Berarti dua natur semua makhluk ini dua natur, begitu ya? Makanya gini. Makanya itu yang disebut kalimatullah. Maksudnya apa kalimatullah? Allah itu kan nggak terkait ruang dan waktu, benar nggak? Ya, Itu yang disebut keilahian. Kalau di Islam kan ada yang disebut wahdatul wujud, tahu nggak? belum tahu. Mungkin pernah dengar, lupa-lupa lah. Nah, itu aja dipelajari. Setelah mempelajari itu kan nanti paham. Oke, tapi tunggu dulu bang, kalau dalam Bible ini jelas-jelas bersekutu bang. Begini ya, Persekutu gimana sih? iya bersekutu. Jadi hakikatnya Allah dan manusia itu bersekutu. Kan Yesus dia Tuhan sekaligus manusia. Dia manusia sekaligus Tuhan. Ya tadi Kan? Quran juga ilahi sekaligus ciptaan kertas. Oh berarti semua dong. Jangan cuma pukul Al-Quran. Semua dong berarti. Kalau pakai logikanya abang. Saya juga begitu. Nah, saya mau tanya sama Bang Anugrah, Quran itu di Islam disebutnya ciptaan atau bukan? Kalau yang perkataannya Allah, ya itu Allah sendiri. Bukan selain dari Allah. Tapi itu bukan hakikatnya juga Allah. Tapi bukan selain dari Allah. Gimana itu penjelasannya? Bagaimana ya? Sifat-sifatnya Allah itu bukan zatnya Allah, bukan zatnya ya, bukan zat itu semacam apa ya, esensi atau hakikat. Ya, oke, sifat itu Tapi- adanya ada sendiri seperti Allah atau diadakan? Ya sudah ada langsung satu paket lah. Seperti Allah berarti. Ya, Satu paket. ya maksudnya satu paket, satu entitas maksudku, satu unity lah, satu Kesatuan. apa ya? Ya satu kesatuan lah, begitulah mungkin. Ini udah nyerempet curang. Waduh, bentar lagi udah paham kekristenan dia nih Bang Hampir.
Aduh, bisa murtad ini teman-teman. Biasanya tidak Islam udah kesatuan. Mantap saya dengan imanku, Bang. Iya lah, Pak. Ya itu tadi, lanjut lagi, Bang. Yang Yesus ini dia sekaligus Tuhan, sekaligus manusia. Nah, waktu apa? Dia itu kan ada di Filipi 2 kalau tidak salah, yang Gini lah. Gini. Yang- Di aduh, Islam gimana itu caranya, percaya Bang? firman jadi buku, kan gitu. Bang, gini lah, Bang. Jadi- Kasih enak lah saya bertanya, Bang. Seperti waktu bertanyanya si siapa itu, Bang Truth. Enggak. Ini Itu kan dia dikte-dikte terus saya, Bang. Saya menunggu, pasif, dia Nggak yang apa-apa, aktif. nggak apa-apa. Nah, Iya, ini nggak kalau begini, Abang jangan aktif dulu dong. Jadinya Nggak. saya tidak leluasa untuk paham. untuk Maksud saya gini, Pak. memberondong dengan pertanyaan seperti waktu Bang Truth perlakukan ke saya. Oke. Biar enak lah saya. Biar seimbang kan. Oke. Oke, jadi biar saya yang ya Dikit, elah. Bang, dikit. Maksud saya gini, kalau di Kristen firman menjadi manusia, kalau di Muslim firman menjadi bahasa dan buku, kan gitu. Itu aja sih. Nah, begitu, Bang, sebenarnya. Itu rekaman saja, Bang. Direkam. Kata-kata Allah itu direkam dalam bentuk buku. Sama kalau saya menulis. Oh, begini. Aku dapat anunya. Analoginya begini, Bang. Nah, sama kalau saya menulis skripsi, ya kan? Nah, skripsi itu kan ada rujukannya ke buku-buku yang lain. Nah, taruhlah buku A, buku B. Nah, ketika saya menuliskan skripsi, memakai buku-buku itu, kan belum tentu saya adalah penulis buku itu. Nah, sama dengan Al-Quran, Bang. Belum tentu Al-Quran itulah Allah. Hanya merekam kata-katanya Allah. Nah, sama. Ketika saya menulis buku, pemakai referensi dari buku-buku lain, atau saya menulis Katanya skripsi. Quran tadi kalam Allah tadi. Iya, kalam Allah yang direkam menjadi Al-Quran, rekamannya. Nah, kalau Kalamnya ya itulah yang terkandung di dalamnya mungkin. Begini, aduh, bagaimana ya? Sama dengan itu tadi, Bang, menulis buku. Saya tanya di pandangan Islam aja, Bang. Atau Di Islam. macam beginilah, Bang, macam beginilah. Aku tangkap. Bukan. Gini. Abang menjelaskan Saya- tentang Bible. Bukan. Oke, saya nggak Allah, menjelaskan Abang itu. menjelaskan tentang Saya kata-kata nggak Yesus. menjelaskan. Apakah Abang itu Saya- Yesus? Kan Saya tidak. nggak menjelaskan Yesus, Bang. Yang saya bilang di pandangan Islam itu Quran dianggap apa itu loh? Ciptaan atau bukan? Kalau yang buku-buku, yang kertas-kertasnya, yang lapas-lapasnya, tulisan ada tinta-tintanya, ya itu ciptaan. Tapi kata-katanya Allah, itu Allah sendiri, tetapi direkam. Berarti begini, Bang, waktu Allah mengucapkannya ke malaikat Jibril, nah, apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, itu hanya merekam kata-kata Allah. Tetapi Jibril bukan Allah. Nah, sama waktu saya tulis buku atau Abang, misalnya Abang membahas tentang Yesus, Abang menggunakan kata-kata Yesus. Apakah Abang Yesus? Padahal yang berkata-kata Abang. Tapi Abang mengutip kata-kata Yesus. Nah, apakah Abang Yesus? Kan tidak. Sama begitu Al-Quran. Merekam, hanya merekam. Berarti ciptaan. Iya, ciptaan. Tetapi itu merekam. Aduh, gimana ya cara jelaskannya? Nah, Bang Ya, Anugrah pokoknya analoginya soalnya- kayak gitulah, Bang. Bang Anugrah nggak ambil akidahnya Islam, ini jawab sendiri kan? Loh, Di akidah Islam nggak seperti itu, setahu saya. aduh, Kalam itu gimana? dibagi dua, kalam nafsi dan kalam lafzi, kan gitu di Islam. Ya, pokoknya analoginya kayak gitulah, Bang. Abang berkata-kata tentang kata-katanya Yesus, Ya udah. tapi Abang bukan Yang- Yesus. Hanya yang merekam disampai- kata-katanya. yang Jibril bawa ke Nabi Muhammad itu kalam Allah berarti, benar? Ya, kalau Allah, karena malaikat Jibril merekam kata-katanya Allah. Lalu Oke. disampaikan ke Nabi Muhammad. Yang direkam itu Allah atau bukan Allah? Loh, kalau begitu asumsinya, Bang, berarti Bukan, Anda juga bukan, saya Yesus tanya. dong. Pada saat Anda mengutip kata-kata Yesus. Bukan, saya tanya situ, ke situ kan tadi bilang kalam Allah itu Allah, benar nggak? Oke, saya bingung jawabnya. Oke, saya bingung. Kalau Abang bagaimana? Kalau Abang mengutip kata-kata Yesus, apakah Abang Yesus? Bukan. Coba. Itu Berarti bukan- begitu juga lah Al-Quran itu. Itu bukan argumen saya. Tadi kan saya tuh bilang kalam Allah adalah Allah, benar nggak? Ya, Berarti yang disampaikan Tuhan ke Jibril itu Allah atau bukan Allah? kalau ya hanya merekam kata-katanya Allah. Belum direkam, Jibril itu merekam kalam Allah atau merekam Allah? Kata-katanya Allah yang dia rekam. Aduh, agak bingung juga ya.
Nah, kan? Pokoknya begitulah. Kalau ku kembalikan sama abang juga pasti bingung. Ya nggak mungkin bingung lah. Kalau saya. abang mengutip kata-katanya Yesus, apakah abang Yesus? Kan Bukan, tidak. itu kan argumen kamu, Bang. Bukan argumen saya. Ya, bagaimana penjelasan abang coba? Kalau abang mengutip kata-katanya Yesus, apakah abang Yesus? Wah, saya udah mau murtad, jangan ditanyain, nanti malah situ ikut murtad. Ya elah, itu aja abang yang menghindar menjawabnya. Berarti abang juga bingung. Enggak bingung. Lanjut aja, Bang. Ya, Lanjut, ya Bang. oke, aku lanjut ya. Oke, aku lanjut. Nah, jadi ada pencampuran hakikat antara Allah dan makhluknya. Di mana cok buktinya? Ah, itu ada di Filipi 2. Di situ si Allah ini itu mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dalam arti namanya pencampuran. Kalau gula dan air dicampur, nah batas-batas atributnya kan menghilang. Tadinya gula kasar, tiba-tiba jadi cair. Nah, berarti batas-batas atribut atau batas-batas karakteristik yang membedakan gula dengan air itu tidak diketahui lagi, bercampur. Nah, sama dengan Yesus, Allah, ketika dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, berarti batas-batasnya dia sebagai ilahi tidak terlihat lagi. Nah, buktinya di mana? Pada saat Yesus tidak tahu hari kiamat. Yesus bilang, Allah tidak anak dan malaikat-malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu. Nah, anak di situ kan huruf besar, berarti dia ilahi. Nah, kok ilahi tidak tahu? Berarti ilahi ini batas-batas atributnya sebagai ilahi sudah tidak ada lagi. Berarti dia bercampur dengan manusia. Karena manusia kan tidak yang tidak tahu. Pertanyaannya di sini yang sudah Kristen siapa? Maksudnya? Kok bahas Filipi di sini yang udah Kristen siapa? Oh, abang ini belum Kristen kah? Ya masih hampir Bukan Kristen. masih. Oh, abang mau murtad? Ya, urusan abang lah. Mau murtad kek, mau apa kek, jungkir balik. Itu urusan masing-masing. Ya ini saya udah dibuat ragu terus nih sama host ini soalnya udah mau murtad. Oh, jadi ceritanya mau murtad. Ya, terserah abang lah. Tapi begini bang, saya tidak mau nyembah manusia masalahnya bang. Karena dia bersekutu. Tadinya Allah bilang dalam Bible, dia tidak mau dipersekutukan. Jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan ada apalah itu di depanku. Tidak mau, tapi kenapa? Allah malah bersekutu dan menjadi Tuhan baru. Kalau menurutku itu Tuhan baru. Yang tadinya dia tidak bersekutu, jadi bersekutu. Emang saya mau pindah ke Kristen. Ya kan tadi abang bilang mau murtad. Ya emang murtad Terserah abang. cuma Kristen. Ah, terserah malah, pusing saya bang. Terserah Apa mau enggak, murtad kayak mau jungkir balik. Itu lanjut Bang Trutnya kemana ini? Waduh, Bang Trut ngilang. Lanjut Bang Trut. Lagi. Aduh. Iya bang. Nah, sama juga atau inilah. Pertanyaan baru lah. Itu tadi mungkin agak ya sudahlah absurd mungkin. Nah ini aja lah. Ajaran kasih yang dibawa Yesus. Kalau aku lihat sepertinya tidak bermoral bang. Halo? Halo? Tes suara. Halo? Bang, siapa yang di sini ada membahas Bible gak bang? Aduh. Kan tadi bang. abang memberi saya kesempatan untuk bertanya bang. Gimana sih abangku? Gimana sih bang Anu? Makanya aku bertanya bang. Abang kan mewakili Kristen bang. Gimana dong? Gawat itu teman-teman. Nah, sudahlah kalau abang tidak mau jawab, aku pamit lah. Oke, Mau abang. kemana? Jadi tiga ini dijawab dulu. Ya itu tadi jawabannya. Apa? Nomor 1, Al-Quran tidak menjelaskan. 2, tidak dijelaskan. Secara rinci tidak menjelaskan. 3, tidak dijelaskan. Ya, jangan di framing lah bang. Secara spesifik tidak dijelaskan. Tetapi poin utamanya bahwa bukan dia disalib, itu dijelaskan. Apa disebutkan? Nih bang, ini gini bang, nih bang, jawabanku. bang hampir ini orang ini loh, ya ini orang Quraisy Arab nih bang nih. Nah, terserah dia lah, urusan dia lah. Mau murtad ke apa ke? Bukan urusan saya lah itu bang. Yang jelas saya mau masuk surga, saya tidak mau kekal di neraka bang, itu aja. Oke bang ya. Oke lah. Pamit ya bang. Iya, Terima kasih nggak bang, apa-apa, waktunya nggak bang. apa-apa, ya. Oke, Nggak sukses apa-apa. selalu bang, sukses selalu. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita cari muslim yang lain ya, Ini Bang Hampir, kok udah bisa ya ininya akunnya ya? Akunnya udah bisa ini Bang Hampir murtad nih. Udah, berarti baru bisa ya Bang Hampir ya? Baru bisa hari ini ya?
Wah, orangnya kemana ini Bang Hampir? Oke, Nani Wardani. Nani Wardani. Nani Wardani. Tuh, saya turunkan ya. Oke. Yang muslim mana lagi nih teman-teman yang muslim? Nah, coba kita naikkan Agus. Agus ya. Yang bukan muslim, jangan naik dulu ya teman-teman ya. Kita masih biar ke tema nih. Pak Agus, selamat siang. Siang Bang. Oke, Pak Agus muslim. Muslim mau Muslim. tanya. Oke. Bang, Ya, mau tanya. ya. Kenapa Yesus itu kok diinterogasi sama Allah? Diinterogasi. Iya, ditanya sama Allah tuh kenapa dia itu? Ya itu. Ditanya apakah kamu ada mengatakan bahwa kamu dan ibumu dua ilah selain aku. Berarti Kan kamu begitu. ada yang seperti itu berarti ya? Ya, bisa jadi. Berarti ada yang beranggapan dia itu seperti itu ya? Iya, bisa jadi. Sampai diinterogasi kayak gitu. Iya. Dia bilang, aku tidak ada mengatakan seperti itu. Betul? Ya. Maka setelah engkau mewafatkan aku, betul? Nah, Berarti dia udah wafat kan? ya. Setuju? Ya. Oh, yaudah. Peristiwa apa yang membuat dia wafat? Waktu Sakit. loh. Sakit. Waktu Ya, jatuh salib. dari pohon kelapa. Atau apa, Bang Agus? Waktu disalib. Oh, oke. Oh. Berarti Al-Masih yang digantung di kayu salib, yang wafat, Al-Masih yang diangkat itu Al-Masih yang sama. Ya, Bukan Al-Masih yang berbeda. sama. Makanya itu, Bang. Kirain Al-Masih orang Islam dua. Enggak loh, Bang. Saya tuh mau tanya loh, kok malah ditanya toh. Ya, Itu lagi, Bang. Ada nggak perintah di Quran untuk masuk Islam? malah nggak ada paksaan dalam din, la ikraha fid din. Enggak. Bang Agus. Itu tanyanya, adakah perintahnya? Aku bukan tanya maksa apa enggak. Adakah perintahnya di dalam Quran untuk masuk Islam? Ya nggak ada. Enggak ada ya? Ya nggak ada. Untuk beriman kepada Quran? Beriman. Nah, Iya, ciri-ciri orang bertakwa. Beriman kepada Quran dan kitab sebelumnya. Kan itu ayatnya. disuruh semua manusia atau hanya untuk orang tertentu? Kalau di ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Kan begitu ayatnya, Bang. Berarti hanya untuk pengikut Muhammad, Ya ayatnya kan begitu. Betul. bukan untuk manusia untuk beriman ya? Ya, mana ayatnya? Coba Abang Agus aja deh yang nampilkan ayatnya. Makanya Bang Agus kan memahami seperti itu nggak apa-apa. Aku kan tanya, Bang. Berarti hanya umat Muhammad, bukan untuk semua manusia ya yang untuk beriman kepada Quran ini. Yang menurut Abang? Ya nggak tahu, aku kan tanya, Bang.
Tapi diceritakan di Quran gini bang, kalau cerita di Quran tuh begini, bukan disuruh. Begini, ya. Jadi saat Quran ini dibacakan, orang-orang ahlul kitab mengatakan, kami percaya bahwa Quran ini dari Tuhan. Dan sebelumnya kami sudah Muslim. Begitu. Gimana? Cuma bagaimana mereka mau percaya? Ya kan? Oh, Al-Masih putra Maryam nggak pernah digantung di kayu salib. Kata ustadz-ustadz, mereka nggak mau percaya, bang. Apakah Pengikut Isa itu dikatakan orang kufur, masuk neraka semua kecuali pengikut Muhammad. Mana mau mereka percaya, bang? Betul, Bang Agus. benar. Iya, gitu. Terus satu lagi bang, Ya, untuk mengikuti Rasul itu untuk semua manusia atau hanya untuk kelompok tertentu? Hanya manusia tertentu. ya terserah mau ngikuti Rasul yang mana. Rasul Musa, Rasul Isa, Rasul Muhammad. Bahkan bukan ketiganya. Rasul Siddhartha Gautama diikuti juga nggak apa-apa. Rasul Siddhartha Gautama Buddha kalau mau diikuti juga nggak apa-apa. Sabiin. Ada jaminan keselamatan juga semuanya. Begitu. Berarti disuruh milih bang ya? Ya iyalah. Mau ngikutin boleh, Musa boleh, Muhammad boleh gitu ya? Iya, Siddhartha Gautama Buddha boleh. Boleh. Semuanya ada jaminan keselamatannya. Bukan berarti mengaku Tuhannya satu, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Apakah setelah mencuri bisa masuk surga? Bisa, yang penting syahadat. Apakah berzina? Ya, walaupun berzina masuk surga juga, yang penting syahadat. Apakah mencuri boleh? Ya, boleh mencuri. Asal sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Itu yang nggak benar, Bang Agus. Itu kata si sebelah kayaknya bang, nggak gitu bang. Terusnya udah ditebus katanya. Itu di hadis, di hadis. Katanya. Kalau enggak. Aduh, ya abang kan nggak paham maksudnya ditebus itu bagaimana. Ya, abang berpikir kan begini, abang berdosa. Gitu toh bang. Gini, abang kan nggak boleh, harusnya tanya dulu. Setelah dijelaskan nggak begitu. Enggak loh. Jadi abang berpikir kan, gini sebentar. Abang kan berpikir. Pasti masuk surga loh. Mendahului. Abang kan berpikir sebentar. Abang kan berpikir. Diksi menebus itu begini maksudnya kan. Abang berdosa ditebus Isa Al-Masih, betul? Ya, yang nanggungnya Isa kan begitu. Itu anggapannya orang. Enggak begitu bang. Orang saya dengar dari pendeta-pendeta mereka nggak gitu kok. Itu bagi yang benar, bagi yang menyimpang. Ya. Dan mereka kan ada yang menyimpang juga bang. Karena orang Islam nggak ada yang menyimpang. Ya. Nah itu kan setiap individu. Oke, yang abang tahu mereka itu Al-Masih itu menebus manusia dari dosa itu gimana tuh maksudnya? Yang abang pahami gimana itu? Aku pernah tanya sama yang itu ya. Itu yakin sama dia sebagai ini. Ya, iya katanya. Walaupun kita berdosa, iya. Itu di hadis. Cuman ada yang bilang nggak seperti itu.
Hmm. Kan ada dua versi. Yang satu bilang iya, yang satu bilang enggak. Ya sama lah kan, yang bilang Quran ini ciptaan, Quran ini bukan ciptaan. Hmm. Apa lagi bang? Udah sih itu aja bang. Berarti abang nggak mau mengkafir-kafirkan di luar pengikut Muhammad ya? Berarti Ya, cuman ngingetin aja sih, jangan sampai mengatakan Allah itu Yesus gitu. Cuman ngingetin, bukan mengkafirkan. kalau Yesus itu Allah gimana? Itu terserah kamu. Ya, jadi nggak benar-benar. Allah Jadi itu Yesus itu sendiri gitu. Jangan sampai mengatakan Allah itu Yesus itu sendiri. oh, kalau Kristen nggak percaya mereka bang, itu bidah. Iya bang, ada yang percaya Oneness. itu. Ya kan, Iya, makanya iya. Quran mengatakan seperti itu kan. Itu pasti Iya, ada itu. iya, Walaupun nggak Iya. semua ya. Karena Quran sendiri kan bilang ada yang beriman kan mereka. iya, iya. Jangan sampai salah paham di antara Allah dan Yesusnya itu loh. Maksudnya ingetin. Iya. Tapi mereka sendiri udah paham kok. Mereka itu saling nggak begini. Mereka itu kan bukan, maksudnya gini loh. Nggak perlu dari kita yang mengingatkan. Mereka itu sudah mengingatkan diri mereka sendiri kok. Oh, ya kan? Betul nggak? Ya. Iya. Quran itu kan kabar gembira, peringatan bang. Makanya bang. Masalahnya bukan itu bang, paling fokus. Masalahnya orang Islam menuduh Allah berbuat jolim, merubah wajah orang yang tak pernah mengaku sebagai Al-Masih, buat menggantikan Isa digantung di kayu salib. Nah itu yang masalah. Oh, memang ngamuk lah Allah. Quran orang kan beda-beda bang. Karena Ya. kemampuan dia untuk memahami kan beda kan. Iya. Terus mau ditanya Abang, ini, apa? siapa yang digantung itu? Siapa menurut abang? Ya Yesus lah. Iya. Bukan Yudas. Bukan, Bukan Simon. bukan. Bukan Yesus Barsabas. Siapa itu Yesus? Oh, saya pun nggak tahu bang siapa. Di kitab tafsir Sarjis, bukan Sarjis ya. Bang Agus. Enggak, kenapa abang ini selalu bahas ini tuh kenapa tuh bang? Emang Quran nggak boleh ditadaburi. Enggak loh, maksudnya enggak ada tema lain kah? Ini aja nggak tamat-tamat bang. masa dibilangnya Allah maha penipu, ya kan? Wah itu sungguh, Nah berat. sungguh bahaya itu. Iya. Gitu. Tapi Bang Agus ini kayaknya suaranya nggak pernah masuk kayaknya ya. Saya sering Ke lihat sini ya? abang. Oh, makanya udah ngerti ya penyaliban itu ya. Aja. Hah? Yang dibahas selalu tentang Isa. Oh, kenapa Bang? Takut banyak yang murtad Bang? Udah sekali-kali pakai tema lain gitu loh bang. Ya.
itu kamu sampaikan apa sih? Ah, Eh, iya, abang harusnya bilang jangan sama saya, sama Juma dan APII. Kenapa bahas Yesus terus? Udah itu yang diberitakan Yesus yang palsu lagi, bang. Padahal di kitab mereka itu jelas kok, bang. Pada saat dia disalibkan itu, mau disalibkan itu ya, dia itu ngomong sama ibunya loh, Maryam. Di kitab mereka itu ada pembicaraan dia sama ibunya. Kan nggak mungkin, bang. Terus kalau memang orang lain yang digantung, dia pasti nggak ngomong bukan Eli Eli lama sabaktani, bukan itu dia ngomong. Kalau memang orang lain pasti dia ngomong, jangan salibkan aku bukan Yesus. Ya, kalian salah tangkap ini, salah tangkap. Betul nggak, Bang Agus? Bener kan? benar. Tapi Nah, dikit Bang Agus ini sering lihat kan gitu tadi Bang Trud bilang. Dulu yakinnya diganti orang yang disalib atau memang dari dulu bilang yakinnya Nabi Isa? Atau setelah lihat Bang Trud baru berubah gimana? Dari dulu memang Isa, Bang. Memang Isa. Oke, lanjut. oh ini pakai akun yang ini saya tahu nih Bang Agus nih. Berarti udah tahu dari dulu ya. Udah, Bang. Baca-baca, Bang. Cuman aku Iya. yang berbeda pendapat sama abang tuh yang tadi itu loh. Yang mana, Bang? Iman hanya untuk yang Muhammad. Ya, jadi di Quran itu diksinya begitu. Saat dibacakan Quran, Bang, mereka itu mendengarkan, diceritakan di Quran. Gitu loh. Gitu. Mereka percaya. Berarti apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Yang salah kan apa yang dikatakan ulama mengatasnamakan Quran, gitu loh, Bang. Itu masalahnya. Yang sekarang ini kan terjadi yang begitu. Ya kan? Coba kalau kita menjelaskan, oh iya, Isa yang digantung di kayu salib. Nggak repot mereka itu membedakan Yesus dan Isa, Bang. Ya, soalnya orang Islam sendiri yang mengatakan yang digantung di kayu salib itu bukan Isa, tapi orang lain. Yudas kebanyakan, Bang Agus. Mereka pikirkan itu dari Quran. Itu loh ceritanya. Ada keilahiannya di Quran. Allah menciptakan, Isa menciptakan. Ya kan? Allah yang menansah hukum. Al-Masih juga melakukan itu. Tadi ini Itu ada kan yang keilahian. tapping, Bang, ya. Dari Oten ada yang tapping. Katanya saya ini diciptakan sama Yesus. Benar enggak itu, Bang? Abang nggak diciptakan, dilahirkan Abang Agus. Aduh, Abang tuh dilahirkan. Siapa yang nyiptain Tadi Abang? itu kan yang tapping balas ucapan saya. Kamu aja diciptakan oleh Yesus, kata dia. Mungkin Iya, maksudnya dari firman, hakikat firmannya. Ya firman kan Tuh, belum tentu mungkin Yesus kan, maksudnya Bang. seperti itu. Ya, Al-Masih itu adalah kalimat Allah yang jadi bernama Al-Masih putra Isa, putra Maryam. Di Quran kan begitu. Ya. Gitu. Dia itu firman Allah yang jadi manusia. Dan firman itu bukan cuma Yesus saja kan? Firman. Ya kalimatullah itu kan luas, Bang. Coba Abang buka Quran tuh.
Maksudnya kan bukan cuma Yesus kan? Kan tidak kan firman Allah kan? Iya, kalimatullah itu luas. Diibaratkan kalau lautan itu tinta, ya, untuk menuliskan firman-firman Allah itu habis tuh lautan. Gitu loh Bang, kan begitu diksinya di Quran. Gitu. Enggak, tadi itu gimana itu? Berarti firman ya, bukan Yesus ya? Iya, kalimatullah kan Bang. Lah ya bukan Yesus tapi kan Apanya? yang Sang menciptakan. sumber. Bukan, sang sumber itu bukan Al-Masih. Enggak loh, maksudnya yang menciptakan saya ini kan bukan Yesus kan? Lu dibilang abang nggak diciptakan kok abang dilahirkan gimana? Gimana nih abang? Abang itu nggak diciptakan. Tapi abang merasa nggak bahwa sosok Al-Masih ini adalah manusia yang kita itu sebenarnya harus jadi dia? Percaya nggak? Maksudnya harus jadi dia gimana itu? Oke, Bang, kenapa Adam dalam tanda kutip gagal jadi khalifah? Adam gagal jadi. Iya kan dia keluar dari jannah toh. Coba ini saya tunjukkan ke abang ya, saya buka ayatnya ya. Ya mudah-mudahan abang bisa murtad ini teman-teman. Karena nggak ada ruh kudus mungkin Bang. Bentar, kenapa? Mungkin karena nggak diberi Ruhul Kudus. Dia dapat ruh Bang, cuma memang tidak diperkuat oleh Roh Kudus. Lah ya. Betul. Nih, sebentar Bang, sebentar. Sama firman kan? Bentar ya. Penciptaannya. Ini bang. Abang baca di sini nih. Saya buka ya. Abang berarti belum tahu ya? Nah, nih bang. Abang baca bang. Lalu keduanya. Kan ini kan cerita Adam dijadikan khalifah kan? Ini nih. Nih. Ntar ya nih. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Betul kan? Malaikat melihat udah banyak orang yang berbuat dosa nih, membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Betul ya? Oke. Terus Adam diceritakan mendekati pohon khuldi kan? Dia dikeluarkan, ya kan? Nih, coba abang baca bang. Lalu keduanya digelincirkan dan dikeluarkan dari keadaan semula. Turunlah menjadi musuh bagi yang lain. Ada tempat kediaman di bumi dan kediaman hidup yang ditentukan. Oke, Adam dikeluarkan kan dari jannah, betul ya? Oke. Kemudian terus Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Nah, berarti kalimat ini diterima Adam setelah keluar dari jannah, betul? Terus lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.
Oke, berarti setelah dikeluarkan dari jannah, Adam menerima kalimat, betul? Ah, Baru Adam bertobat, betul kan? ah, Oke. Jadi kalimat ini diterima Adam setelah keluar dari surga. Kalau Isa bang, kalimat Allah itu justru sebelum dia lahir. Dia dapat kalimat Allah ini justru sebelum dia lahir bang. Tuh bedanya Isa sama Adam, bedanya itu. Nih bang. dulu dikasih petunjuk kan. Kalau Isa petunjuk dulu, Nih bang, coba bang. ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Terus, dengan kalimat darinya, tuh. Betul? namanya Al-Masih Isa putra Maryam, Nah, terkemuka di dunia dan akhirat, nah, orang yang didekatkan dengan Allah." nah. Berarti dia kalimatullah-nya sebelum dia lahir bahkan, betul? Ah, Jadi dia udah dapat kalimat. Kalau Adam tidak, setelah keluar dari surga baru dapat kalimat. Makanya bedanya Adam dan Isa itu, betul kan? ya. Berarti Isa megang kunci surga berarti. Menurut abang lah. Megang kunci itu maksudnya gimana? Kalau dia sebagai penuntun jalan ke surga, ya. Yang dimaksud kunci surga itu Ya kan Adam kan itu kan diceritakan dapat ruh, betul, baru dijadikan khalifah di muka bumi. Ya dalam tanda kutip gagal, keluarlah dari jannah. Setelah keluar dari jannah dapat kalimat Allah, betul. petunjuk gitu kan ya. Adam bertobat. Nah, kalau Isa sebelum lahir sudah kalimat Allah bang. Mungkin nggak Isa mengeluarkan orang dari surga bang? Mungkin nggak? Mengeluarkan orang dari surga. Ya. Maksudnya gimana Kan itu? tadi kan Adam dikasih ruh, betul kan? Tinggalnya di jannah, dijadikan khalifah di muka bumi, ya kan? Setelah itu Adam mendekati pohon, khuldi, dikeluarkan dia dari jannah. Setelah itu dia dapat kalimat, kemudian dia bertobat, betul kan bang? Berarti Adam gagal dalam tanda kutip. Berdosa dulu. Iya, betul. Betul kan? Gagal dalam tanda kutip, ya, menjadikan dalam bimbingan dia sebagai khalifah, gagal dalam tanda kutip menjadikan orang-orang itu masuk dalam jannah terus. Betul. Gimana? Gimana dia bang? Kan dikeluarkan dari surga kan, jannah kan. Setelah itu dia dapat kalimat.
Bang, Enggak. khalifah itu apa, Bang? Khalifah itu apa? Khalifah itu yang abang tahu apa? Khalifah itu penegak hukum. Ya, Ya penegak di ya dunia, makanya diksi, ibaratnya gitu. ya, ya, makanya diksi di Quran, dia itu dan azwanya, azwa kan, azwa itu kan bang, rakyatnya lah ibaratnya begitu, betul? Ya, Adam gagal toh, ya. keluar dari surga kan, setelah keluar dia sebelumnya kan dapat ruh itu, diceritakan di Quran, betul ya? Tapi nggak dapat kalimat. Jadi pengetahuan itu tidak cukup membuat khalifah itu menjadikan bumi ini di surga, seperti surga. Betul kan? Ternyata setelah dia keluar dari surga, dia baru dapat kalimat. Ibaratnya sadar gitu bang, baru bertobat, betul? Kalau Isa bang, belum lahir udah dapat ruh dan dapat kalimat. Nah, kira-kira kalau Isa jadi khalifah, semua orang bisa jadi surga nggak dibuatnya, bang? Paham maksud saya? Bisa. Ya, karena dia kan udah dikasih kebenaran. Nah, jadi abang nggak mau merubah jadi pengikut Isa aja? Loh, sebaik-baiknya kan ini kan bang, orang yang berserah diri dan mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus kan. Nah, ya itu tadi, ya benar, berbuat baik, iya, berbuat baik, terus apa namanya, Baik itu kan. percaya hari akhir, iya itu. Masih diem aja sih, katanya Itu, mau Bang, jadi itu. pinjaman. Ya, tapi abang ya nggak apa-apa juga kalau mau jadi pengikut Isa bang, kitabnya Injil bang. Tuh. Tapi abang udah belajar ini nggak? Udah baca-baca Injil? Pernah baca bang. Harus. Baca kok agak heran sih sebenarnya ya tentang apa ya? Tentang awal mula apa ya? Awal mula kejadian ini. Aku pernah baca tuh Allah lelah apa kalau nggak salah. Ya, Allah itu seperti manusia malam. Seperti itu bang. Ya abang tanya mereka lah bang gimana? Tanya tahu. Ya udah abang kalau mau jadi pengikut Muhammad ya nggak apa-apa lah ya. Ya, ini bang, kalau abang jadi pengikut Muhammad ini, nih. Tapi abang nggak boleh melawan dia, harus taat. Nggak apa-apa pengikut Muhammad, tapi harus taat sama Al-Masih. Ini bang, baca bang. Yang mana itu? Ini yang saya bol. Ada lagi padaku domba-domba lain. Di kandang ini. Oh, berarti domba dari kandang dia pengikutnya kan? Ya, Abang itu domba lain. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yang dalam kandangnya berarti ya pengikutnya. Tuh, coba baca. Domba-domba itu harus dituntun juga. Domba lain ini harus dituntun juga sama Al-Masih. Coba. Dan mereka akan mendengarkan jadi satu kawanan. Makanya bang, dia tuh pegang kunci surga.
Nih, abang domba lain, nanti dituntun juga. Abang akan mendengarkan suaranya. Makanya abang harus patuh sama dia. Oh, dia Tuhan abang. Dia Tuhan abang juga. Walaupun abang pengikut Muhammad. Gabah. Mereka Datangnya akan kan nanti. menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi nggak boleh memusuhi pengikutnya, bang. Nggak boleh. Tuh. Nih. Berat, saudara. Berarti ada juga ibaratnya oten kayak kadrun ya bang, ada juga ya berarti. Mau memaksa semua orang supaya menjadi pengikut Yesus gitu ya bang. Mau dari Islam, mau dari sama, itu kan tergantung diri masing-masing. Padahal di Quran dikritik itu bang, yang klaim-klaiman itu bang, dikritik. Ya, kan bahkan Orang Yahudi, siapa benar. yang di sini meyakini akan masuk surga, matilah kamu kalau berani. Kan nggak berani kan? Ya orang Yahudi, kan itu. Kami ya, tidak orang neraka kan? Ya, orang Yahudi bilang kan, ya. Tantang suruh mati nggak berani tapi. Orang Yahudi bilang Uzair ibnullah, ya kan? Oten bilang Al-Masih ibnullah, ya kan bang? Padahal Siddhartha Gautama juga anak Allah itu bang. Begitu. Makanya. Gitu. Tidak ada yang bisa bilang pasti masuk. Kalau di hadis sendal Bilal bang. Bapak Nabi Muhammad masuk neraka katanya bang. Itu kehendak Tuhan ya. Khalid Basalamah itu pernah saya dengarkan ceramahnya itu. Bapaknya Nabi Muhammad masuk neraka katanya. Sendal Bilal masuk surga. Aduh. Mendahului kehendak Allah toh. Alkitab menegaskan bahwa Allah itu satu dan tidak ada ilah lain yang sejajar dengannya. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4, Akulah Tuhan, tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Yesaya 45 ayat 5, itu sebabnya dalam iman Kristen, penyembahan ditujukan hanya kepada Allah. Bukan kepada nabi, bukan kepada malaikat, bukan kepada makhluk apapun. Ajaran Kristen yang sejati menolak penyembahan kepada ciptaan. Alkitab tidak mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah lain. Yang diajarkan adalah bahwa Yesus adalah firman Allah, kekal, satu dengan Allah, dan menyatakan Allah kepada manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ketika firman Allah menjadi manusia, Yesus itu bukan berarti ada Allah baru, atau ilah tambahan. Yang terjadi adalah Allah sendiri menyatakan dirinya secara langsung dalam rupa manusia, untuk mendekat dan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Allah dalam iman Kristen digambarkan sebagai Maha Kuasa dan Maha Kasih. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan sepenuhnya. Nabi-nabi hanya bisa mengingatkan, bukan menebus dosa. Maka, karena kasih-Nya, Allah sendiri datang untuk menebus dosa manusia. Bukan dengan menciptakan manusia baru, tetapi dengan turun sendiri, mengenakan kemanusiaan, dan mati menggantikan manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Anak yang dimaksud di sini bukan berarti anak biologis,
tetapi firman Allah yang keluar dari Allah dan satu dengan Allah. Sama seperti dalam bahasa Al-Quran Yesus disebut sebagai kalimatullah, firman Allah. Jika Allah Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil baginya, termasuk mengambil rupa manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Inkarnasi bukan berarti Allah berubah menjadi manusia dan meninggalkan keilahiannya, tetapi Allah yang menyatakan diri melalui manusia. Contoh dalam Alkitab dan juga dalam tradisi Islam, Allah pernah berbicara kepada Musa melalui semak menyala. Apakah semak itu adalah Allah? Tidak, tapi Allah menyatakan diri melalui media tersebut. Begitu juga, dalam pandangan Kristen, Yesus adalah perwujudan firman Allah, bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang datang untuk menyelamatkan. Kesalahpahaman umum adalah mengira bahwa Tritunggal artinya tiga Tuhan. Padahal ajaran Tritunggal mengatakan bahwa Allah itu satu hakikat, tapi dinyatakan dalam tiga pribadi, Bapa, Firman, Anak, dan Roh Kudus. Ini bukan tiga ilah, tapi satu Allah yang hidup dan aktif. Dalam iman Kristen, Allah tidak pernah disamakan dengan ciptaan. Justru, karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyelamatkan, maka hanya Allah sendiri yang bisa menebus dosa manusia. Itulah sebabnya Yesus, yang bukan ciptaan biasa, melainkan firman Allah, turun ke dunia, bukan untuk menjadi saingan Allah, tapi untuk menyatakan kasih dan menyelamatkan. Alkitab tidak mengajarkan bahwa Allah disekutukan dengan makhluk lain. Alkitab mengajarkan, Allah itu esa. Tidak ada ilah lain selain Dia. Allah menyatakan kasih-Nya dengan turun ke dunia dalam rupa manusia, bukan sebagai ilah baru, tetapi sebagai penyataan dari firman-Nya sendiri. Jadi, ketika Yesus disebut Tuhan dalam iman Kristen, bukan berarti ada dua Tuhan, tapi itu pengakuan bahwa Allah sendiri telah hadir dalam sejarah manusia, menyatakan kasih-Nya, dan membuka jalan keselamatan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Salam murid Kristus.